Jakarta. Tadi sudah memberikan selamat ke Mbak Fahira ya di awal ya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ke Mbak Fahira. Mbak, ini kan berada di mewakili Jakarta. Kita mengetahui bahwa calon senator lainnya merupakan politisi-politisi senior, memiliki popularitas juga yang tidak kalah saing begitu. Apa sih kiat yang bisa Mbak Fahira lakukan sehingga bisa memikat hati masyarakat Jakarta? Ya, tentu saja dengan program ya, program yang betul-betul mendatangi. Yang saya temui adalah setiap saya pergi ke konstituen ya, dia akan bilang bahwa sudah pernah ada anggota DPR ke sini, sudah pernah ada beberapa atau bahkan banyak anggota DPRD yang ke situ, tapi DPD rata-rata belum ada atau sedikit sekali. Jadi memang ternyata konstituen itu, pemilih, biasanya akan memilih orang yang dia kenal gitu ya. Jadi memang penting sekali kita kalau mau bukan belusukan ya, lebih dikenal oleh warga itu kan mendatangi ya, menginventarisir permasalahan mereka itu apa, karena masalahnya berbeda-beda gitu. Terus kemudian juga alhamdulillah saya ini daerah dapilnya Jakarta, jadi pengaruh sosial media cukup membantu saya. Baik, gitu. ya Mas Hanta, Mbak Fahira menjadi satu di antara mereka yang lolos, yang merupakan wajah-wajah baru. Yang kita tahu wajah lama justru bahkan gagal begitu. Menurut pengamatan Anda, kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor ya, biasanya yang saling berpengaruh, antara faktor sistem juga akan mempengaruhi, kemudian caleg, strategi calegnya, kemudian perilaku pemilih juga. Nah, kalau yang lama tidak terpilih mungkin ada catatan penting bahwa selama ini barangkali gagal membangun relasi lebih tanda petik intim dengan pemilih, dengan konstituen. Nah, seringkali dibangun oleh para incumbent ini ketika 5 tahunan saja mereka dekat dengan rakyat. Padahal harusnya sepanjang 5 tahun dilakukan. Nah, cuma sistem kita kan ini, kalau Mbak Fahira, tadi saya sudah mengucapkan selamat. DPD ya, suara terbanyak. Jadi DPD memang langsung kekuatan calegnya ya, langsung ke figur karena tidak ada basis partai, tentu berbeda. Nah, memang dalam sistem suara terbanyak ini, kita seringkali terjebak partai politik pada 2 hal biasanya. Harus mengandalkan popularitas atau isi tas. Isi tas, kekuatan uang maksudnya. Isi dompet. Nah, isi dompet. Kalau dompet kan sedikit, kalau tas lebih besar gitu kira. Jadi 2 hal ini seringkali. Tapi yang ketiga, banyak juga, tidak semua. Walaupun banyak catatan yang terpilih karena itu, tapi juga ada karena kekuatan calegnya. Mungkin salah satunya Mbak Fahira tentu. Nah, kekuatan caleg itu bisa diukur. Bisa karena kekuatan personal brandingnya, kekuatan kualitas personalnya, karena dekat dengan rakyat dan seterusnya. Yang kedua adalah ketepatan, efisiensi dia menggunakan mesin politik. Mesin politik itu tidak harus partai politik, bisa mesin media sosial, media mainstream, dan seterusnya, itu bisa menjadi mesin politik barangkali. Yang ketiga adalah ketepatan dalam membaca perilaku pemilih. Keinginan pemilih seperti apa juga harus ditangkap, saya kira. Yang keempat baru logistik menurut saya. Nah, logistik ini harusnya memperkuat faktor 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya calegnya tidak memiliki apa-apa, nomor 1 dia tidak bisa mengandalkan kualitas, kapabilitasnya, mesin politiknya tidak efisien, lalu dia tidak bisa menangkap apa keinginan publik, akhirnya dia gunakan isi tas tadi. Lalu di mana posisi popularitas sebagai salah satu faktor determinan untuk menentukan mereka terpilih kembali ke Senayan? Mengingat bahwa ada yang populer, yang beken, tidak terpilih, malah ada artis juga yang akan menghiasi Senayan. Saya sejak awal rumus sederhananya itu dikenal, disukai, lalu dipilih. Kalau tidak dikenal, sudah pasti tidak dipilih. Bagaimana orang mau memilih? Jadi karena dikenal. Tapi yang dikenal itu tidak otomatis pasti dipilih. Jadi itu modalitas awal saja. Nah, ujung-ujungnya setelah dikenal, lalu dia disukai atau tidak, akan terbelah. Yang tidak suka pasti tidak memilih. Nah, yang suka itu bisa memilih dan tidak memilih. Nah, cara orang untuk atau caleg agar dia terpilih kan banyak. Bisa jadi karena mengandalkan kualitas personalnya tadi, atau karena sekedar karena mengenalkan diri dengan uang, juga banyak kan fenomena itu. Nah, jadi yang saya poin yang ingin saya katakan adalah bukti bahwa tidak sepenuhnya uang menjadi faktor utama, tidak sepenuhnya popularitas menjadi faktor utama. Terbukti misalnya public figure banyak menjadi caleg, tapi juga banyak yang tidak lolos. Artinya terakhir publik punya rasionalitas sendiri di luar variabel politik uang tentunya. Baik, nanti kita akan melanjutkan perbincangan Mas Hanta dan juga Mbak Fahira, namun kita harus jeda berikut, ruang kita akan kembali sesaat lagi. Sejumlah pesohor diprediksi lolos menjadi wakil rakyat di DPR RI untuk periode 5 tahun ke depan.
Sejumlah artis akan merasakan empuknya kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebut saja dari Partai Amanat Nasional, musisi rocker Ikang Fauzi, artis Desi Ratnasari, musisi Anang Hermansyah, dan artis Lucky Hakim diprediksi berpeluang masuk ke Senayan. Ikang menduduki nomor urut 4 dari PAN untuk Dapil Jawa Barat 2, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Dari Partai Hanura ada presenter berita Arif Suritomo, MC kondang Niko Siahaan dari PDI Perjuangan. Keduanya saat ini unggul di daerah pemilihan mereka. Sementara itu, kalangan atlet juga diprediksi akan meramaikan wajah baru Senayan. Ada mantan pemain bulu tangkis Ricky Subagja yang diusung Partai Nasdem dan pembalap Moreno Suprapto yang diusung Partai Gerindra. Ricky Subagja, caleg nomor urut 1 Partai Nasdem untuk Dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Cimahi. Putri dari Soeharto yang juga mantan istri dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Siti Hediati Soeharto dari Partai Golkar juga diprediksi akan menjadi wakil rakyat di Senayan. Tim TV One mengabarkan. Ya, itu adalah wajah-wajah baru nanti ya di Senayan. Yang menarik adalah mereka artis-artis begitu ya. Jangan-jangan harus bikin lagu, harus main sinetron dulu baru bisa kepilih nih Mas Hanta. Saya takutnya adalah ini Senayan kita ini wajahnya semakin menjadi panggung sandiwara. Iya, jangan sampai hanya memindahkan lokasi syuting ke Senayan ya. Sampai mudah-mudahan kita harus, itu kan ada mandat rakyat. Tali mandat itu tidak boleh putus dan mereka harus tetap menjaga itu setiap kontraknya 5 tahun. Dan satu sebenarnya catatan saya, kita kan yang kita bicarakan tadi pada tahapan eleksi di pemilihan oleh rakyat. Tapi ada tahapan sebelumnya sebenarnya yang penting, seringkali dilupakan, yaitu seleksi di partai. Apakah partai melakukan seleksi berbasis pada kapabilitas, kapasitas, integritas calegnya? Kalau ternyata sudah melakukan ini, siapapun yang dicalonkan, kan kita datang ke bilik suara itu kan memilih nama yang sudah diseleksi oleh partai. Jadi kalau mau komprehensif ke depan, yang harus dibenahi ada proses seleksi di partai. Kalau partai punya komitmen tidak terjebak pada kekuatan popularitas, sekedar popularitas dan isi tas saja, maka yang keluar akan orang terbaik. Lalu pemahaman apa yang harus dibangun terhadap artis-artis yang terpilih ini? Ya, tentu harus ini ya, ada kalau logika demokrasi prosedural liberal, kita tidak banyak ruang yang bisa memberi sanksi 5 tahunan. Kalau kita tidak setuju lagi, kita memberi sanksi, menghukum, tidak memilih lagi. Tapi harapannya partai juga harus memiliki tanggung jawab, melakukan upgrade, melakukan pendidikan politik, meningkatkan kapasitas anggota-anggota dewan. Karena ini kan penting, kualitas mengurus hajat hidup orang banyak. Satu lagi, ke depan saya lebih setuju, apakah berani partai politik memikirkan, udah mirip-mirip dengan ke DPD ya, melakukan sistem distrik. Jadi 560 dapil di seluruh Indonesia, satu saja calegnya di setiap partai politik. Jadi kita datang ke bilik suara, itu memilih partai saja. Proses siapa yang terpilih menjadi caleg di partai itu sudah tuntas di tahap seleksi di partai politik. Dan partai memilih secara demokratis ya, misalnya dari partai A. Dia mencari figur-figur yang berkeringat di partainya, kaderisasi yang bagus, kapasitasnya bagus, gagasannya bagus, lalu mereka ditandingkan, lalu dia menjadi caleg partai A, satu orang, caleg partai B, caleg partai C, lalu kita memilih datang ke bilik suara, memilih partainya saja, sehingga institusi kepartaian juga kuat. Apakah kemudian yang sudah berjalan sampai hari ini bisa dikatakan sebagai kegagalan seleksi atau seperti apa Mas Hanta? Bisa faktor semuanya, menurut saya menyumbang. Satu, faktor seleksi dari partai, dua, perilaku pemilih juga. Nah, ini yang kita harus, media, kita semua, partai politik melakukan pendidikan berdemokrasi, pendidikan politik, agar memilih, mengajar, tanda petik ya, mendidik bangsa ini, memilih pemimpin ke depan, apakah anggota legislatif, parlemen, presiden bahkan, itu tidak sekedar popularitasnya, tidak sekedar pencitraannya, tapi dilihat gagasannya, dilihat track recordnya, dilihat apa kemampuannya. Itu yang kita pelan-pelan berdemokrasi dalam jangka panjang itu yang lakukan. Itu dari segi pemilih. Yang kedua dari segi komitmen seleksi di partai, itu harus dibenahi. Nah, sistemnya juga harus bagus. Nah, kalau bisa dilakukan semua secara komprehensif, saya yakin ada perbaikan mengarah ke sana. Misalnya DPD ya, ini akan ramai. Saya titip ke Mbak Fahira, yang senator dari Jakarta. Mungkin akan ada agenda amandemen konstitusi. Nah, DPD kan anggota MPR, itu menjadi penting. Ini semua konstitusi ini kan paling tinggi, undang-undang dasar. Lalu ada undang-undang. Ya, Mbak Fahira. Ya.
Terakhir, apa yang akan diperjuangkan dari masyarakat Jakarta? Perempuan dan masyarakat anak Jakarta. ya sejauh ini yang menjadi Ya, bahan betul sekali. kampanye. Pertama, saya sangat miris sekali ya dengan keadaan perempuan dan anak, apalagi dengan kejadian JIS ya. Jadi saya ingin sekali menjadikan Jakarta kota pertama sebagai kota layak anak dan kota yang aman perempuan. Gitu. Itu paling penting. Dan kemudian juga ada beberapa undang-undang yang saya mau usung ya, karena saya Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras, tentu saja undang-undang untuk miras itu harus terwujud. Gitu. Dan juga hukuman untuk kejahatan seksual harus signifikan. Saya ingin mencontoh Korsel. Di Korsel ya, itu sudah ada hukum kebiri secara kimiawi. Di sini kita tidak ada efek jerah karena apa? Hukumannya sangat sedikit sekali. Oke. Dan banyak sekali program-program yang lain. Dan yang paling penting selama 5 tahun ke depan tidak akan pernah berhenti dekat dengan Insya rakyat, tidak Allah sibuk sendiri harus intinya menjadi begitu ya. anggota DPD yang paling cerewet buat Jakarta. Baik. Interaksi yang continuity. Harus. memberi warna lain di Senayan istilah Amin, insya saya. Allah. Itu warna yang baik. Baik, terima kasih Mbak Fahira sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mas Hanta Yuda, pengamat Ya. politik yang sudah bergabung bersama kami.